Pemirsa, seorang wanita yang baru menikah sebulan ditemukan tak bernyawa di kamarnya di Kelurahan Teladan Toboli, Bangka Selatan, Bapel. Pelaku pembunuhan ternyata suaminya yang terpengaruh narkoba dan terbakar api cemburu setelah menemukan pesan mesra dari pria lain di HP korban. Kok tega? Peristiwa pilu kali ini datangnya dari Provinsi Bangka Belitung, di mana sepasang suami istri yang baru menikah selama 1 bulan, yang semestinya masih dalam fase kebahagiaan pengantin baru, justru berujung maut. Dikarenakan sang suami membunuh sang istri saat sedang tertidur hanya karena terbakar api cemburu, melihat sang istri bertukar pesan singkat dengan pria lain. Kok tega? Jasad Ella Andini, 24 tahun, ditemukan tak bernyawa dengan luka cekik di atas ranjang kamarnya di Kelurahan Teladan Toboali, Bangka Selatan. Jasad korban pertama kali ditemukan adiknya Rabu 20 Oktober 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Keluarga melaporkan perihal kematian tak wajar korban ke polisi. Petugas Polres Bangka Selatan segera melakukan olah TKP untuk mencari bukti penyebab kematian korban. Jenazah Ella Andini pun dievakuasi ke ruang jenazah RSUD Bangka Selatan untuk divisum. Sementara suami yang baru dinikahi korban selama 1 bulan tiba-tiba tak bisa dihubungi keluarga. Kamis 21 Oktober 2021, polisi segera menangkap MRF dari sebuah perkebunan sawit di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Pelaku mengaku sebelum membunuh korban, ia sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Tersangka terpaksa dilumpuhkan polisi lantaran berupaya melarikan diri saat diminta menunjukkan barang bukti. Selain MRF, polisi juga menangkap APY, rekan tersangka yang diduga ikut membantu pelarian pelaku. Hasil pemeriksaan pelaku tidak terima akan digugat cerai oleh korban atau istrinya, sehingga pelaku merasa tidak bisa menguasai harta korban, dikarenakan selama ini pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh korban atau istrinya. Sedangkan untuk masalah pencurian emas itu terjadi sebelum kejadian ini. Peristiwa pembunuhan ini bermula saat pelaku MRF curhat dengan temannya APY di kamar kos sambil mengkonsumsi sabu. Pelaku menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan korban. Karena di bawah pengaruh narkoba, APY malah menyarankan pelaku membunuh istrinya untuk penyelesaian masalah rumah tangga. Usai dari kosan APY, pelaku pulang ke rumah istrinya di Kelurahan Teladan, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Pelaku dan korban sempat melakukan hubungan suami istri dan kemudian tidur. Saat sang istri tertidur, pelaku membuka HP istrinya dan menemukan adanya percakapan dengan lelaki lain. Seketika MRF emosi dan terlibat pertengkaran dengan sang istri Ella Andini. Pelaku teringat kata-kata APY untuk membunuh korban. Tanpa basa-basi, MRF seketika mencekik korban hingga tewas. Jasad korban dibiarkan terlentang di atas ranjang. Pelaku lalu berpamitan kepada adik iparnya dengan alasan akan mengantarkan paket. Sebelum aksi pembunuhan terjadi, pelaku ternyata pernah mencuri perhiasan milik korban untuk konsumsi narkoba. Kekesalan makin menjadi setelah korban meminta pelaku menceraikannya dan adanya sebuah pesan singkat di telepon genggam korban. Sebelum kejadian pembunuhan, saya sudah mencurinya. Saya kesal, dia minta cerai terus. Seperti apa tadi percakapan di HP Ella dengan pria lain? Tunggu saja di situ, saya juga rindu. Akibat perbuatannya, MRF akan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Sementara keluarga korban tak pernah menyangka Ella Andini tewas di tangan suami yang baru dinikahinya selama 1 bulan. Doa dilantunkan agar korban bisa tenang dan diterima di sisinya. Keluarga hanya berharap pelaku diganjar hukuman yang setimpal. Sementara itu, ada 4 penyebab aksi kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, faktor individu. Kedua, faktor sosial. Ketiga, faktor keluarga. Dan keempat, faktor komunitas. Untuk kekerasan dalam rumah tangga sendiri bisa berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga penelantaran rumah tangga. Bagi pasangan yang menemukan pesan tersebut, ya jangan langsung diikuti emosinya, amarahnya. Kalau bisa diklarifikasi tadi, duduk
duduk bicarakan baik-baik dengan pasangan. Kenapa kok bisa masuk pesan seperti ini? Ada apa? Ada hubungan apa dengan yang bersangkutan? Ya, dan diselesaikan, tuntaskan masalah itu. Berbagai macam faktor menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di Indonesia. Namun, apapun itu, tidak ada satupun alasan yang membenarkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik dari pihak suami kepada sang istri maupun sebaliknya. Semoga saja kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak mengedepankan emosi dalam bertindak. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan melaporkan.